Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, si pemuda pemalas yang banyak mimpi tapi kurang tidur. Pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul A Violent Prosecutor dari Korea Selatan yang dirilis tahun 2016. Film ini dibidangi oleh Hwang Jung-min sebagai Byun Jae-wook dan saudara saya Kang Dong-won sebagai Han Ji-won. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan adanya demonstran yang memperjuangkan tempat imigrasi burung yang akan direbut oleh pengembangan Gyeongdong. Demonstran yang awalnya damai sejahtera menaati hukum tiba-tiba mulai ricuh dan baku hantam dengan polisi. Saat baku hantam yang mengerikan tersebut tak terkendalikan, membuat salah satu demonstran takut menjauh dan dengan konyolnya malah selfie sendiri. Dia bernama Han Ji-won. Akibat baku hantam tersebut, banyak korban yang berjatuhan. Salah satunya adalah polisi yang terkena pentung hingga kepalanya berdarah dan tersangka telah ditangkap dibawa ke kejaksaan yang bernama Lee Jin-suk. Scene berpindah ke kantor kejaksaan, yang mana saat itu jaksa yang bernama Byun Jae-wook menginterogasi Jang Hyong-seok, ketua pengembangan Gyeongdong. Akibat Jang Hyong-seok saat diinterogasi menyepelekan jaksa Byun Jae, terpaksa si jaksa menginterogasinya dengan cara kekerasan. Scene berpindah saat makan malam para jaksa. Byun Jae-wook yang menginterogasi dengan kekerasan mendapat peringatan dan teguran dan amukan dari ketua jaksa Oh Jong-gil. Selesai makan malam, jaksa Byun Jae yang mendapat tugas menginterogasi pelaku dengan semangat dan penuh tanggung jawab langsung OTW ke ruang interogasi. Dan disinilah awal mula Byun Jae menunjukkan IQ-nya yang sangat tinggi. Wow. Namun, pelaku tetap saja tidak mau membuka suara mengenai siapa saja dalang dari kericuhan tersebut. Keesokan harinya, jaksa Byun Jae yang semangat dan pantang menyerah demi sebuah jawaban menuju ke ruang interogasi Lee Jin-suk. Dan tiba-tiba Lee Jin-suk sudah mati. Byun Jae yang panik langsung bertanya kepada penjaga. Dan penjaga menjawab, "Aku tidak tahu. Kemarin aku kan lagi kencan." Akibat kejadian tersebut, ramai dan menyebar di segala penjuru sehingga mau tidak mau, jaksa Byun Jae yang bertanggung jawab menginterogasi Lee Jin-suk harus ditangkap dan menunggu keputusan dari pengadilan. Dan nasib sialnya, jaksa Byun Jae ternyata sudah dijebak oleh mafia. Karena dia adalah jaksa yang bersih, tidak mau suap menyuap demi menegakkan keadilan di negaranya. Dan pengadilan menyatakan jaksa Byun Jae dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Para tahanan semuanya terlihat gembira melihat sosok jaksa yang dulunya menginterogasi dengan cara brutal bisa masuk ke sel penjara, dan mereka akan balas dendam apa yang dilakukan Byun Jae terhadap mereka dulu saat masih menjadi jaksa. Singkat cerita, saat para tahanan sedang menjemur pakaian, kapten yang bernama Im Gyo-wi, susah amat anjir, mengumpulkan tahanan dan mencari seseorang yang dulunya bekerja sebagai properti. Kesempatan tersebut dimanfaatkan Byun Jae, lalu mengajukan diri kalau dia dulunya pernah menangani kasus pengadilan yang berhubungan dengan properti. Merasa puas atas bantuannya, Byun Jae mendapatkan 2 mangkok mie ayam spesial dan meminta seorang yang menganiaya dia untuk dimasukkan ke ruang isolasi. Dan 5 tahun telah berlalu. Terlihat bus yang membawa tahanan baru memasuki gerbang masuk penjara.
Salah satu tahanan baru ada yang bernama Han Ji-won. Ya, dia adalah orang yang dulu saat demo malah melarikan diri dan berselfie sendiri. Saat para tahanan sedang bekerja, tiba-tiba Yoon Jae didatangi kepala penjara yang sering dibantu menyelesaikan masalah. Lalu, kepala penjara memberi setumpuk koran yang di dalamnya sudah ada setumpuk udut untuk teman-teman Yoon Jae yang sering membantunya. Saat semua tahanan sedang ngeudut bareng, tiba-tiba Han Ji-won yang merupakan opa-opa yang disukai cewek-cewek Indo, sieten, batuk menghirup asap udut. Sat, opa-opa lemah anjing. Televisi yang menampilkan berita tentang pengembangan Gyeongdong, secara spontan Han Ji-won mengucapkan kalimat yang sama diucapkan Lee Jin-suk saat menginterogasi Byun Jae. Byun Jae mendengarnya langsung bertanya, "Siapa yang memberitahu kalimat itu?" Scene berpindah saat Han Ji-won didatangi pengacaranya. Pengacara yang abal-abal itu berkata kalau Han Ji-won tidak bisa mengajukan banding ke pengadilan. Tiba-tiba, Byun Jae masuk membantu untuk menyelesaikan masalahnya. Han Ji-won merasa heran dengan pengetahuan hukum yang dimiliki Byun Jae. Lalu, Han Ji-won disuruh ke ruangan penjara Byun Jae. Dan ketika baru masuk, dia tertarik dengan ayam goreng. Byun Jae bertanya, "Dari mana kau tahu tentang burung migran yang diucapkan waktu itu?" "Jika kau menjawab, aku akan mengeluarkanmu sekarang juga." Han Ji-won karena tidak tahan dengan ayam goreng, dia mengambil dan memakan sambil berkata, "Oke." Lalu menjelaskan 5 tahun sebelumnya. Aku diberi uang 100.000 won dan disuruh belajar di sebuah ruangan bersama 20 orang. Tapi mendadak suatu hari semua disuruh kumpul untuk OTW ke suatu tempat dan disuruh bentrok dengan polisi. Lalu Byun Jae bertanya kembali, "Apakah yang memberi instruksi adalah Jang Hyong-seok?" Ya, lalu Byun Jae memberitahu kalau musuhmu saat keluar adalah mafia, jaksa, dan mantan jaksa yang menjadi politikus. Meskipun bertingkah cengengesan dan lenyol, namun Han Ji-won bersungguh-sungguh membantu Byun Jae. Keesokan harinya, tiba saatnya sidang penetapan pengadilan tentang kasus penipuan Han Ji-won dinyatakan tidak bersalah. Dengan cengengesannya, dia menghampiri Byun Jae dan berkata, "Aku besok bebas dari penjara." Lalu Byun Jae memberi nomor telepon orang-orang yang memberi kesaksian palsu di sidang pengadilan 5 tahun yang lalu. Dan setelah keluar dari penjara, Byun Jae meminta untuk selalu mengikuti instruksinya. Sepulang dari penjara, Han Ji-won langsung menjalankan instruksi untuk mencari saksi palsu yang bernama Chingu. Dengan cara merayu dan mengajak minum sampai teler, akhirnya Chingu berbicara dengan jujur tanpa mengetahui kalau dia sedang direkam suara oleh Han Ji-won. Lalu Han Ji-won mengirimkan rekaman itu kepada Byun Jae. Setelah Byun Jae mendapatkannya, segera mengumpulkan berkas untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan. Woo Jung-gil yang mendengar merasa ketakutan, lalu pergi ke tempat Jang Hyong-seok. Merasa kerjanya Jang Hyong-seok tidak becus, Woo Jung-gil menampol wajahnya dengan teko pemanas air dan menyuruh Jang Hyong-seok menangkap saksi palsu yang telah buka suara.